2003 pelajaran Pancasila dihilangkan. Nah, inilah setelah 20 tahun baru kita merasakan, loh kok jadi gini kita. Pancasila inilah yang mampu menyatukan perbedaan selama ini yang ada di Indonesia. Apabila ada suatu permasalahan, maka bisa segera diselesaikan dalam forum tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo para tribuner sekalian, pada malam hari ini saya Singgih Tri Sulistiono, Ketua DPW LDI Jawa Tengah, akan memandu dialog kebangsaan di dalam rangka kerjasama antara DPW LDI Jawa Tengah dengan Tribun Jawa Tengah di dalam rangka serangkaian acara silaturahim kebangsaan. Nah, pada malam hari ini kita akan berdialog tentang pentingnya toleransi sebagai perekat kebangsaan. Nah, pada malam hari ini kita telah kedatangan para tamu yang luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Dr. Amerianto SHMH. Assalamualaikum adalah warahmatullahi wabarakatuh. Jaksa Agung Muda Intelijen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya adalah Bapak Dr. Daneman Syah Jumala. Malam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Beliau adalah salah satu Dewan Pakar BPIP. Kemudian yang paling kanan adalah Bapak Insinyur Kiai Haji Kriswanto Santosa MSc. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau adalah Ketua DPP LDI. Nah, pada malam hari ini kita berbincang tentang masalah toleransi. Ini adalah merupakan satu perbincangan yang sangat penting. Mengapa? Karena sejak awal berdirinya bangsa Indonesia, para founding fathers itu sudah menyadari bahwa bangsa kita adalah bangsa yang plural. Jadi bangsa kita lahir sebagai sebuah konsensus itu didasari atas kesadaran pluralistis, kesadaran bineka, kesadaran yang berbeda-beda. Jadi kita menjadi bangsa bukan didasari atas kesamaan. Kesamaan hanya satu, yaitu kesamaan untuk membangun sebuah bangsa sehingga kita bisa mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Nah, sebagai bangsa yang plural tentu saja sikap toleransi ini sangat dipentingkan, sangat diperlukan. Apabila kita mengesampingkan toleransi, ini tentu akan menjadi persoalan yang besar. Nah, akhir-akhir ini kita merasa bahwa pendidikan dan literasi mengenai sikap toleransi ini kok seolah-olah itu semakin lama semakin terabaikan. Nah, oleh sebab itulah maka pada malam hari ini kita akan menggali lebih dalam bagaimana pentingnya toleransi itu sebagai perekat kebangsaan. Baik, yang pertama kami akan menanyakan satu pertanyaan kepada Pak Jaksa. Jadi toleransi sebagai sebuah sikap hidup yang harus dimiliki oleh segenap warga bangsa Indonesia ini, apakah perlu perangkat-perangkat hukum yang mengikat ya, sehingga bisa menciptakan kondisi masyarakat itu agar mau bersikap toleransi antara satu dengan yang lain, antara satu kelompok dengan yang lain, antara satu agama dengan agama yang lain. Apakah ini perangkat hukum diperlukan enggak ini Pak Jaksa kira-kira? Ya. Terima kasih Pak Singgih. Jadi mungkin dari awal bahwa negara kita ini adalah negara kesatuan, ya makanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tentu saja terdiri dari berbagai macam heterogen ya, baik dari suku, agama, kemudian juga ras dan sebagainya. Oleh karena itu maka saya kira seluruh masyarakat Indonesia itu setiap tindakannya padanya harus juga selalu ingat masalah persatuan ini. Nah, oleh karena itu dalam kita masyarakat ini banyak sekali hal-hal yang dilakukan. Saya kadang-kadang lupa, oleh karena itu saya kira perangkat hukum itu perlu ada yang mengikat. Makanya
sebagai dasar negara maka ada salah satu Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Dan kalau kita lihat persatuan itu adalah di nomor 3, artinya di tengah-tengah daripada 5 Pancasila tersebut. Sehingga apabila persatuan ini kokoh, maka saya kira sila-sila yang lain akan kokoh juga. Demikian juga apabila pelaksanaan sila-sila yang lain tidak kokoh, maka persatuan juga akan goyah. Nah, inilah yang perlu, makanya persatuan ini diperlukan. Nah, di mana peran kejaksaan dalam hal menjaga persatuan itu adalah salah satu tugas dan fungsi kejaksaan adalah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang 11 Tahun 2021 pasal 30 ayat C dikatakan bahwa dalam hal ketertiban dan ketentraman umum maka kejaksaan turut serta antara lain yaitu peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua adalah pengawasan aliran kepercayaan yang membahayakan masyarakat, yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Kemudian yang ketiga adalah pencegahan terhadap penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Inilah salah satu faktor kejaksaan turut suka dalam menjaga masalah persatuan ini, karena betapa pentingnya persatuan ini dalam rangka untuk mendukung NKRI tersebut dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur tersebut, seperti Pak Singgih sampaikan. Ya, jadi aspek hukum mungkin masih diperlukan ya dari pandangan kejaksaan ya. Nah, sekarang saya pindah kepada Bapak Dr. Darmansyah yang berasal dari BPIP. Nah, kalau menurut pandangan BPIP, kira-kira peran BPIP di dalam konteks untuk menciptakan literasi mengenai nilai-nilai toleransi di dalam masyarakat itu melalui sosialisasi nilai-nilai, ataukah juga mungkin memerlukan aspek hukum juga? Ini sebagai kaitannya dengan tugas dan wewenang dari BPIP. Terima kasih Pak Singgih. Sejauh yang menyangkut tugas dari BPIP mengenai toleransi, BPIP itu melihat toleransi itu dalam 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi sosial keagamaan, toleransi antar umat beragama. Yang kedua dimensi sosial budaya, toleransi antar suku, etnis, dan budaya. Dan kemudian ada lagi dimensi sosial politik, yaitu toleransi terhadap aliran ideologi politik. Nah, 3 ini sebenarnya toleransi di Indonesia ini sudah diatur. Ada yang namanya dulu dalam konteks kehidupan beragama ya, dulu ada yang disebut PBM, peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri. Itu ada. Nah, tetapi dilihat dari aspek konstruksi hukum di Indonesia, peraturan menteri itu kurang kuat dan tidak dikenal di dalam strata hukum. Makanya BPIP sekarang sedang memformulasikan agar pengaturan hukum di dalam toleransi ini ditingkatkan dalam bentuk keputusan presiden. Sehingga nanti suatu saat keputusan presiden ini akan menjadi pedoman bagi daerah untuk membuat perda. Nah, jadi BPIP bertugas untuk memasukkan nilai-nilai Pancasila di dalam kepres itu nanti. Akan ada pedoman umumnya. Nah, itulah yang sedang dilakukan oleh BPIP sekarang. Masalahnya perlu apa enggak sih hukum? Begini, pasal 29, kebebasan beragama dijamin konstitusi. Bebas untuk melakukan memilih agama, menganut kepercayaan, dan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan. Itu artinya bebas. Tapi di dalam psikologi manusia, setiap kebebasan, di other side of coin, pasti ada tanggung jawab. Nah, antara hak kebebasan dan tanggung jawab inilah harus ada imbangan. Imbangan jalan tengahnya. Jalan tengahnya adalah hukum. Jadi cara pikir kita, kenapa hukum itu perlu? Adalah untuk menyeimbangkan antara hak kebebasan
dan kewajiban. Jalan tengahnya adalah aturan hukum. Nah, aturan hukumnya inilah yang sedang dirancang oleh BPIP untuk menaikkan status PBM tadi menjadi Kepres. Sedang di dalam wacana, sedang dalam persiapan. Itu saya bisa sampaikan dalam konteks BPIP. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang ada perlu semacam penyeimbang ya, antara hak dan kewajiban melalui perangkat hukum gitu lah. Jadi supaya manusia tidak hanya menuntut haknya saja, tetapi juga harus melaksanakan kewajiban. Nah, ini barangkali agak lain atau mungkin bahkan mendukung ya, bagaimana dari sisi ormasnya sebagai bagian dari civil society, dalam hal ini adalah LDI. Bagaimanakah LDI itu ikut mendukung pemerintah ya di dalam rangka untuk memberikan literasi kepada warganya agar memiliki sifat atau sikap toleransi, atau jangan-jangan nanti diajari radikalisme. Ini bagaimana kalau LDI? Monggo Pak Yai. Ya, terima kasih Prof. Jadi sebagaimana tadi kalau saya mengulas, hukum tata aturan memang tetap perlu ya. Tapi sebetulnya jauh lebih penting bagi kami selaku ormas itu adalah bagaimana menjadikan toleransi dan perilaku rukun itu menjadi sebuah budaya gitu. Sehingga aturan itu bukan untuk dilanggar untuk menghukum, tapi aturan itu hanya sebuah pagar. Kalau semuanya sudah dalam koridor yang toleransi dan rukun, sehingga sebetulnya tidak ada lagi hukuman di dalamnya. Kalau saya kembali mengingat kepada lahirnya bangsa Indonesia sendiri, kalau kita melihat, dulu tuh nenek moyang kita, bangsa Indonesia ini sebetulnya adalah bangsa yang toleran sebetulnya. Ini terbukti dengan banyaknya agama yang masuk, agama yang diakui pemerintahan semua agama import, kalau perlu saya katakan sebagai import ya. Agama dari luar semua loh itu. Tapi kita begitu welcome, toleran, bisa berdampingan pada zaman itu. Dan kemudian ketika sudah masuk di Indonesia, selanjutnya kemudian diijawantahkan oleh founding fathers kita bahwa kita membangun Indonesia ini atas dasar perbedaan, bukan atas dasar kesamaan tadi. Oke. Nah, ini kenapa bisa begitu? Karena sama-sama menyadari bahwa keberagaman ini, bineka ini adalah budaya kita untuk saling toleran. Maka dalam hal ini peran ormas itu adalah bagaimana menjadikan ini sebuah perilaku hidup, tabiat hidup, sebagai sebuah budaya hidup. Sehingga hukum itu hanya sebagai pagar, bukan untuk menghukum. Gitu. Sehingga kehidupan masyarakat sendiri adalah sudah melakukan sikap toleransi, sikap kebersamaan, sikap gotong royong, sikap rukun, itu kita angkat lagi, kita jadikan sebuah budaya, sehingga tidak perlu lagi adanya sebuah penekanan. Karena bagaimanapun masyarakat itu ketika hidup di dalam bawah ketekanan, itu juga nggak nyaman gitu. Itu akan menimbulkan dampak lain. Maka disinilah LDI berpandangan dan LDI ikut bertanggung jawab dalam hal ini adalah bagaimana menciptakan sebagai civil society ini adalah menciptakan budaya toleran, budaya gotong royong, budaya rukun di dalam masyarakat. Ya, saling menghargai. Karena kita menyadari bahwa sejarah bangsa kita ini memang sejak dulu sudah berjalan dengan keberagaman itu. Gitu. Dan inilah yang terus kita ajarkan, kita jadikan sebuah, kalau dalam bahasa Arabnya tobiat, kalau tobiat itu sudah mendarah daging di diri kita. Sehingga kita melihat orang lain itu sudah melihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang biasa, keberagaman. Justru memperkaya, bahkan agama sendiri mengajarkan keberagaman ini adalah rahmat. Perbedaan ini adalah rahmat. Kenapa kita tidak ambil rahmat itu daripada mengambil ananiyah, hizbiyah, egonya, gitu ya. Tapi kita betul-betul kita ajarkan sebagai keberagaman itu sebagai sebuah rahmat. Dan ini yang terus kita jadikan sebagai sebuah budaya di masyarakat kita, sehingga walaupun tetap ada aturan, tetap diperlukan, akan tetapi masyarakat itu melaksanakannya itu adalah dengan kegembiraan, dengan sukarela. Dan inilah tugas civil society termasuk LDI bertanggung jawab untuk menjadikan itu. Ya, jadi luar biasa sekali. Kita sebetulnya punya modal sosial yang berupa sejarah sosial budaya yang luar biasa karena masyarakat kita sejak zaman dulu adalah masyarakat yang terbuka,
pedagang dari Eropa, dari Asia, dari Cina, Jepang semuanya masuk. Tetapi kita bisa mengolah pengaruh-pengaruh baru itu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri. Nah, sebetulnya disinilah maka peran dari lembaga-lembaga pendidikan, termasuk ormas yang bergerak di bidang pendidikan ini sangat penting sekali, sehingga saya kira perlu kerjasama yang erat ya, antara ormas dengan pemerintah, termasuk BPIP, dan juga mungkin dengan Kejaksaan Agung yang memang tadi berfungsi sebagai pagar, ya, sebagai penengah itu. Nah, tapi kenyataannya sekarang ini kita masih menghadapi banyak persoalan yang terkait dengan atau yang bersumber dari soal-soal intoleransi. Nah, ini bagaimana sikap dari Kejaksaan Agung ketika menghadapi persoalan-persoalan entah itu konflik sosial, perpecahan atau keterbelahan sosial yang bersumber dari masalah intoleransi ini, sebetulnya secara hukum harus diapakan? Ya, terima kasih Pak Singgih, bahwa makanya untuk mendukung tercipta satu toleransi ini, kita akui memang di Indonesia itu banyak sekali mungkin beberapa agama, juga kepercayaan ya. Maka ada namanya pemerintah membentuk adalah Forum Kerukunan Umat Beragama yang terdiri dari tokoh-tokoh agama, juga kami pun juga mendorong bukannya tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh kepercayaan terhadap Tuhan Yang Esa juga dimasukkan, sehingga apabila ada suatu permasalahan maka bisa segera diselesaikan dalam forum tersebut. Dan juga di sini juga selalu kita dorong bagaimana para tokoh-tokoh agama kepercayaan ini untuk selalu memberikan tidak-tidaknya memberikan sosialisasi kepada anggotanya untuk selalu hidup rukun toleransi seperti Pak Ketua tadi. Saya kira di sini maka fungsi kejaksaan tadi saya sampaikan turut serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Artinya makanya ada suatu penyuluhan hukum di kejaksaan ini bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga masuk ke pondok pesantren, kepada sekolah-sekolah. Kerjasama ini dalam rangka untuk meningkatkan karena tadi sampaikan oleh beliau bahwa memang hukum ini adalah sebagai, kalau sudah bagus sebagai aturan ya, sebagai apa ya, guidance atau pagarnya, sehingga tetapi kalau memang jangan sampai melanggar kan sebetulnya. Nah, kalau melanggar ya mungkin diingatkan dulu. Kita sebenarnya masyarakat yang tadi sampai toleran, kemudian juga musyawarah itu juga kita oleh karena itu maka sedapat mungkin diselesaikan dengan cara-cara yang baik dengan musyawarah. Nah, hukum ini sesuai fungsinya sebagai ultimum remedium. Jadi kalau memang sudah tidak ada upaya terakhir, saya kira baru hukumlah yang berbicara. Tetapi sebelum hukum ini diterapkan, artinya sanksi hukum diterapkan, saya kira kita lakukan dengan suatu mungkin musyawarah, atau mungkin kalau dalam agama barangkali kan nggak salah tabayun misalnya. Nah, ini saya kira lebih baik sehingga ketentraman, kedamaian di masyarakat ini tetap terjaga, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jaksa. Selanjutnya, kadang-kadang kita merasa ada multi tafsir di dalam konsep toleransi. Artinya barangkali apa yang dulu dikehendaki oleh para founding fathers ya, ketika merumuskan Pancasila, UUD 45 dan sebagainya, dengan apa yang sekarang sedang kita hadapi ya. Kadang-kadang ada kelompok masyarakat tertentu yang memiliki tafsir tertentu mengenai toleransi. Nah, itu harus seperti saya, tidak boleh beda, misalnya ada seperti itu. Sehingga itu akan menjadi sumber dari pertentangan dan konflik sosial. Ini bagaimana kira-kira, apakah BPIP juga punya tupoksi untuk mengatasi multi tafsir di dalam konsep toleransi ini yang pada akhirnya bisa menimbulkan kegaduhan di dalam masyarakat seperti akhir-akhir ini kita juga masih mendengar. Monggo Pak
Terima kasih Pak Singgih. Kalau kita lihat masalah toleransi itu adalah sebenarnya nilai ya, masalah nilai. Nah, ketika dia sudah diterapkan kepada kehidupan masyarakat, sering terjadi gesekan. Dan gesekan itu memerlukan tindakan hukum, peraturan, whatsoever. Nah, yang perlu kita letakkan pada porsi masing-masing, porsi yang proporsional maksudnya, BPIP itu sebenarnya ranah pengabdiannya bukan pada law enforcement. Dia tidak mempunyai otoritas enforcement. Tidak ada. BPIP ranah pengabdiannya lebih kepada pembinaan. Artinya bergerak di dalam orbit values inducement, penanaman nilai-nilai. Nah, masalahnya sekarang adalah bagaimana BPIP membuat program supaya values inducement ini benar-benar membumi. Sejauh ini kita itu berkaca kepada pengalaman P4 dulu, BP7 dulu. Dengan kepentingan politik whatsoever namanya, dikesankan dan mendapat stigma bahwa Pancasila itu di-induce secara otoriter, pemaksaan, sehingga stigma itu muncul. Makanya tahun 99 begitu ada reformasi itu dihapuskan. 2003 pelajaran Pancasila dihilangkan. Nah, inilah setelah 20 tahun baru kita merasakan, loh kok jadi gini kita. Nah, oleh karena itulah BPIP melihat bahwa kita ini sudah melihat dalam konteks nilai Pancasila ada satu gap, lost generation, 20 tahun ini. Nah, makanya sekarang BPIP itu bergeraknya di dalam bidang values inducement. Melalui apa? Melalui pendidikan. Alhamdulillah, baru minggu lalu, bulan lalu maksud saya, BPIP bersama Dikbud berhasil menyusun buku pedoman pelajaran Pancasila mulai dari PAUD, SD, SMP, sampai SMA. Dan ini sudah disetujui oleh dua lembaga ini dan sudah ada kepresnya dan ini akan didistribusikan ke seluruh Indonesia. Insya Allah dengan dipakainya buku ini untuk semester ini, PAUD, SD, SMA, SMP, SMA akan memiliki pelajaran yang disebut pelajaran Pancasila sebagai subjek, sebagai mata pelajaran. Nah, ini adalah remedial terhadap 20 tahun yang lost generation tadi. Ini yang sedang dilakukan oleh BPIP. Yang challenge ke depan adalah bagaimana buku ini dijadikan sebagai gerakan nasional di seluruh lapisan sekolah, mulai dari PAUD sampai SMA. Perguruan tinggi menyusul. Jadi itu yang sedang dikerjakan oleh BPIP. Bergerak dalam ranah values inducement melalui pendidikan. Bukan law enforcement. Law enforcement tugasnya Pak Jaksa. Itu dia. Kita bagi tugas. Itu pun juga itu Pak. Law enforcement ini juga terakhir oleh karena itu Sikap terakhir. sikap terakhir makanya Last resort. sikap preventif inilah yang perlu sehingga Kejaksaan menggalakkan apa yang dinamakan penerangan dan penyuluhan hukum. Jadi ini namanya penyuluhan hukum bukan ansih yang kita sampaikan ini bukan hanya masalah hukum aturan-aturan, tetapi bagaimana kita menanamkan norma-norma kepada khususnya generasi muda dari tingkat TK, SD dan seterusnya sehingga kalau individu-individu melaksanakan norma-norma baik itu agama, kesusilaan, kemudian sopan santun, hukum dengan baik, saya kira hukum juga akan tertib. Itu akan tertib. Jadi tidak langsung semata-mata masalah hukumnya begini, tapi bagaimana kita menggugah tadi sampai beliau nilai-nilai tersebut bisa dilaksanakan sehari-hari sehingga oh ini baik, ini tidak baik, oh ini benar, tidak benar, sehingga itulah yang akan dilaksanakan. Alhamdulillah Pak Jaksa, jadi selama ini LDI juga sudah menjalin kerjasama dengan kejaksaan di segala lini sampai tingkat kabupaten. Terima kasih, Mang, ini perlu untuk mensosialisasikan ketaatan hukum, terutama kepada generasi muda di sekolah dan pondok pesantren. Ini saya kira ke depan juga BPIP ini perlu kerjasama juga ya. Siap. Kita masukkan dalam rencana, Pak. Ya, karena tadi
values inducement. Jadi supaya klop antara dari aspek pemerintah, aspek masyarakat, dan juga di dalam ranah keluarga. Karena kalau keluarga, masyarakat, dan pemerintah itu sudah klop nilai-nilai yang diyakini dan dilaksanakan, saya kira nanti akan nilai di dalam satu bangsa itu tidak terfragmentasi lagi. Dan karya akan langgeng. Ya, di dalam keluarga sudah baik, tapi ketika anak ini tertutup masyarakat beda, menghadapi situasi yang lain. Lain lagi. Nah, ini jadi bingung anak-anak. Nah, saya kira ini sangat pentingnya. Ada sinergi di antara lembaga-lembaga, baik itu pemerintah maupun civil society tadi itu. Ini bagaimana menurut pandangan Pak Kiai Kriswanto ya, tentang kemungkinan kerjasama, kemudian kemungkinan bagaimana nilai-nilai itu disosialisasikan bukan hanya kepada santri dan murid-murid dari sekolah atau lembaga pendidikan yang dikelola oleh LDI, tapi juga kepada orang tuanya, masyarakatnya, supaya klop. Gitu. Gimana upaya-upaya yang telah dilakukan? Terima kasih. Jadi sebetulnya LDI sendiri menyadari bahwa sejak awal berdirinya kita sudah pakai Pancasila sebagai asas tunggal. Karena kami memahami betul bahwa Pancasila adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Anugerah ini karena pertama, Pancasila tidak bertentangan dengan agama. Yang kedua adalah, Pancasila inilah yang mampu menyatukan perbedaan selama ini yang ada di Indonesia. Gitu. Yang menyatukan sekian banyak perbedaan baik suku, agama, bahasa, dan lain-lain sebagainya. Dan kenyataannya sampai saat ini Indonesia eksis, itu sebetulnya nilai-nilai itulah yang diterapkan oleh bangsa Indonesia. Sehingga kita memandang ini adalah pemersatu, ini penting, dan itu harus kita pakai sebagai pedoman untuk seterusnya kita sosialisasikan baik internal maupun eksternal. Ini tampak di LDI sendiri, itu kita jadikan moto. Jadi LDI sendiri di awalnya, di buku pinternya LDI sendiri, ada ART itu ada beberapa moto yang menunjukkan itu. Ini mengajarkan untuk itu, dan ini harus dijadikan pegangan untuk dijadikan sebagai sebuah bahan dalam kita melakukan dakwah. Yaitu di moto yang kedua, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya adalah kita mendeklarasikan sebagai lembaga dakwah, akan tetapi dalam dakwah ini mengambil hikmah dan mau'izatul hasanah, cara-cara yang bijak. Tidak radikal, cara-cara yang baik, bertoleransi. Bahkan ketika ada perselisihan, wajadilhum billati hiya ahsan. Itu diselesaikan dengan cara yang baik. Kompromi, musyawarah, dan lain sebagainya untuk tidak menimbulkan masalah. Kemudian moto yang selanjutnya adalah Qul ya qaumi malu ala makanatikum inni amilun. Sebetulnya ini mengajarkan bahwa LD itu mengajarkan bahwa kita ini berbeda-beda. Kamu punya agama, kamu punya kefahaman, kamu punya kepercayaan, kita juga punya sendiri. Sehingga tidak perlu kita membenturkan di antara keyakinan kita masing-masing gitu. Sebetulnya itu. Kul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Moto-moto ini adalah menggambarkan juga bahwa LDI di dalam berdakwah tetap green dakwah, tetap sejuk. Ya, dengan cara-cara bijak dan menghargai setiap perbedaan yang dianut oleh bangsa Indonesia dari komponen yang lain. Sehingga kita tidak saling berbenturan gitu. Kita tidak berbenturan karena dengan cara-cara bijak, dengan cara-cara menghargai agama lain. Sehingga LD ini bukan organisasi yang cara radikal, cara kekerasan, bukan. Caranya adalah dengan cara-cara yang hikmah. Wa mau'izatul hasanah. Lah, ini menjadi roh. Moto ini menjadi roh. Roh dalam kami menjalankan roda berputarnya organisasi ini kepada warga kami. Dan ini kita sosialisasikan, maka tadi di depan kita jadikan sebagai sebuah budaya, kita ajarkan budaya, sehingga kita pernah juga melakukan kajian Pancasila ini dengan Profesor Yudi Latif, sehingga kita menerbitkan buku yang namanya Pancasila 2.0. Pancasila 2.0 ini adalah Pancasila yang tidak hanya sebagai sebuah wawasan, tapi Pancasila yang sudah diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari.
Karena kami berpandangan, dan ini yang kami ajarkan kepada warga kami dan seluruh masyarakat adalah Pancasila ini sebagai, kalau tadi Pak Jamintel sudah menjelaskan, persatuan di tengah-tengah tadi ya. Kami juga berpandangan bahwa bingkai dari bangsa Pancasila ini seharusnya adalah persatuan. Gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang toleransi, kita berbicara berbangsa bernegara, koridornya bingkainya adalah persatuan. Landasan persatuan yang dipakai itu adalah ketuhanan, sila pertama. Tujuannya adalah mencapai sila kelima, keadilan sosial. Lah, caranya itu dengan cara memperhatikan kemanusiaan, dengan berdemokrasi, musyawarah, sila keempat, gitu ya. Sehingga kita ini koridor persatuan menjadi bingkai yang tidak boleh dilanggar. Lah, inilah yang kita ajarkan, dan kita harapkan ini akan disosialisasikan dengan dakwah-dakwah kita, bahwa kita umat Islam itu bukan umat yang kasar, bukan umat yang memaksakan, tapi umat Islam adalah umat yang toleran, umat Islam diajari menghargai perbedaan, umat Islam dihargai menjaga persatuan, karena itu jauh lebih penting. Bahkan kalau kita lihat, bahwa persatuan wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Itu perpecahan itu dilarang, wala tafarraqu gitu. Kita nggak boleh pecah gitu. Jadi kita tetap dalam satu bingkai sehingga kehidupan ini betul-betul harmoni gitu. Karena saling menghargai di antara kita. Inilah yang kita ajarkan, inilah yang kita sosialisasikan, dan kita harapkan ini akan menjadi bagian dari kontribusi LDI dalam rangka menjadikan toleransi, keberagaman, saling menghargai, kerukunan menjadi sebuah kultur, budaya, gaya hidup, tabiat bangsa Indonesia ini secara keseluruhan. Gitu. Baik, terima kasih Pak Kiai. Jadi kita sampai kepada segmen yang terakhir. Tadi kita bicara banyak ke soal-soal idealisme, apa yang seharusnya kita lakukan. Tetapi kita juga masih menghadapi PR di mana pada kenyataannya toleransi itu sudah masuk ke ranah hukum juga. Menjadi banyak kasus hukum yang terjadi yang bersumber dari soal-soal intoleransi ya. Misalnya ada delik tentang penodaan agama, kemudian ujaran kebencian dan sebagainya yang beberapa tahun terakhir ini kita melihat menjadi semacam tren gitu. Ini kira-kira bagaimana Pak Jaksa untuk mengatasi persoalan semacam ini? Nah inilah, makanya harus ada suatu kesadaran bersama seluruh komponen bangsa ini bagaimana masalah persatuan, masalah toleransi ini harus dipupuk. Dimulai daripada individu-individu tersebut. Apalagi dengan kondisi sekarang ini mungkin teknologi semakin berkembang, ya, pengaruh dari luar pun bertubi. Oleh karena itu masing-masing harus bisa mengekang diri. Mungkin apabila ada suatu hal yang berita-berita atau yang masuk harus tidak segera mungkin ditelan mentah-mentah, tapi dikaji dengan sungguh-sungguh, dipikirkan masa-masa kira-kira ini akan berakibat baik atau buruk terhadap kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu sekali lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah disampaikan oleh Pak Kris tadi bahwa persatuan adalah satu bingkai. Karena apabila bingkai ini sampai retak maka saya kira juga akan membahayakan Indonesia ini. Nah inilah tadi oleh beliau Pak Prof disampaikan bahwa BPIP untuk membunyikan nilai-nilai Pancasila ini. Nah inilah yang harus kita lakukan bersama, dan tadi saya sampaikan ini menjadi kewajiban kita bersama sebagai mungkin pemimpin-pemimpin mungkin ormas, pemimpin negara ini selalu memberikan contoh atau juga mengingatkan kepada kita semua untuk selalu menjaga toleransi dan persatuan ini. Ya, luar biasa sekali. Sekarang bagaimana kalau menurut pendapat dari Pak Darmansyah, ketika kita melihat soal intoleransi ini sudah mencuat ke ranah hukum, lalu bagaimana ini bisa
diselesaikan ya melalui tadi value inducement dari itu. Kira-kira seperti apa nanti hasilnya? Saya kira masalah toleransi ini ya harus kita lihat di dalam mengembangkannya menjadi seperti yang Pak Kiai sampaikan tadi, dibudayakan, membudaya. Dalam istilah lain, menghabituasikan toleransi. Itu ada 3 pendekatan yang saya bayangkan. Yang pertama adalah pendekatan kultural, nilai. Kedua, pendekatan struktural, hukum dan kelembagaan. Nah, yang paling terakhir ini yang paling penting adalah program-based activities yang konkret, yang dilihat, yang kelihatan di mata masyarakat. Ini istilahnya Pancasila dalam tindakan. Kita mulai yang pertama, masalah nilai. Kalau kita lihat nilai toleransi itu, BPIP pernah dulu berdiskusi bagaimana ya cara mendekati nilai toleransi untuk meyakinkan. Kita nggak usah jauh-jauh. Founding Father kita, Bung Karno, pernah bilang, nasionalisme Indonesia itu bukan nasionalisme sempit, tapi nasionalisme yang bersifat sosio-nasionalisme. Artinya, nasionalisme yang berdimensi kemanusiaan, sosial kemanusiaan. Nah, kalau kita lihat toleransi berdimensi sosial dan kemanusiaan, artinya kita di dalam bertoleransi tidak melihat garis bangsa, etnik, dan sara. Karena yang kita melihat adalah harkat dan martabat manusia. Itu Bung Karno sejak tahun 31 ngomong itu. Sosio-nasionalisme. Kenapa nggak kita petik, dijadikan semacam vehicle, instrumen untuk pembudayaan, untuk yang namanya habituasi. Nah, sistem nilai inilah yang kita harus sosialisasikan. Kita harus toleransi, bukan karena ada Jamintel, bukan karena ada BPIP, tapi karena ini kultur kita sendiri. Karena apa? Indonesia ini masalahnya masyarakat yang paling toleran. Paling toleran masyarakat ini, Indonesia ini. Nah, nilai-nilai itu harus dihabituasikan, dibiasakan. Istilahnya itu harus dinarasikan kepada masyarakat bahwa inilah Pancasila. Inilah namanya toleransi Pancasila. Yang kedua, masalah kelembagaan. Hukum dan kelembagaan. Tadi sudah disinggung oleh Pak Jamintel bahwa masalah hukum perlu. Dalam bahasa saya, itu adalah perimbangan antara tanggung jawab dan hak dan kewajiban. Jalan tengahnya, perimbangannya adalah hukum. Nah, yang ketiga, Pak Singgih, paling penting. Program-based activities. Bagaimana Pancasila itu supaya kelihatan di mata. Kegagalan kita, kelemahan kita dengan membumikan Pancasila adalah yang dalam bahasa Inggris disebut narrative failure. Kegagalan narasi. Kita melihat Pancasila itu di mana-mana, tapi tidak dinarasikan. Contoh, pada waktu COVID kemarin, saya pas di luar negeri, tidak ada itu yang namanya masyarakatnya tanpa disuruh menggantungkan sembako di pagar rumah. Kita, Pak, nggak usah disuruh. tidak disuruh. Terus pertanyaannya, siapa yang suruh? RT kah? RW kah? Gubernur kah? Bukan. Nurani, naluri, toleransi. Dan uniknya tidak ditanya sama kamu Kristen atau Islam, kamu Buddha atau Hindu, kamu Batak atau Ambon, Jawa. Nggak ditanya. Digantung aja bebas, ambil seperlunya. That is Pancasila, Pak. Tapi kita tidak merasa itu Pancasila karena tidak dinarasikan. Sekarang challenge kita adalah ini BPIP memetik namanya mutiara-mutiara Pancasila ini, Pak. Ini mutiara Pancasila dan harus dinarasikan supaya masyarakat sadar bahwa Pancasila itu has been embedded, has been built in, well planted in our soul and mind. Memang ada, Pak, di hati kita. Tapi tidak dinarasikan. Mana rakyat tahu? Enggak rayut, enggak sadar. Karena itu barang kita. Sudah embedded, dianggap biasa. Nah, disinilah bagaimana membuat program based activities yang berdasarkan mutiara-mutiara Pancasila tadi. Makanya ada program yang namanya Paskibraka menjadi pelopor Pancasila. Paskibraka yang tiap tahun itu dijadikan duta Pancasila.
jadikan contoh, icon ya. Terus kemudian ada desa Pancasila. Anak-anak kuliah yang KKN itu disebut KKN Pancasila. Mereka bekerja sama, terus kita bilang inilah Pancasila. Di Semarang ada kampung Pancasila. Itu dia. Saya Jawa Tengah banyak sekali. Iya. Dan itu kerjasama sama BPIP. Jadi di dalam konteks ketiga tadi, program based activities itu adalah dalam konteks membuat Pancasila sebagai habituasi, toleransi sebagai habituasi, sebagai Pancasila dalam tindakan. Ya, insya Allah mudah-mudahan BPIP baru 5 tahun kan Pak ya. Mudah-mudahan 5 tahun kedua Iya. ini akan menjadi semacam agenda nasional Pak. Insya Allah. Enggak sih. Dan kalau berhasil meringankan tugas bacaan saya. Iya. Siap. Semakin berhasil semakin enak. Pak. Ya, semua Tidak perlu bahagia. hukum, tidak perlu pendekatan hukum lagi. Makanya pendekatan hukum hanya sebagai untuk Agar. tadi dan mengawasi kalau memang Mengawasi. agak benar kita itu. Dan memang saya sependapat dengan beliau bahwa memang Pancasila suatu ideologi ya memang harus dibumikan, Narasi, ya. Dinarasikan dan dibumikan. dibumikan sehingga memang masyarakat tuh akhirnya tahu oh, saya melakukan seperti ini Pancasila. tadi adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Hmm. Iya, jadi tadi ada 3 pendekatan ya, sosial budaya, struktural, dan Program based. implementatif. program based Activities. activity. Ini saya kira unsur-unsur dalam civil society bisa menjadi ujung tombak ya. Betul. Iya, betul. Iya. Ini bagaimana kira-kira LDI selama ini atau mungkin punya cita-cita yang klop dengan apa yang disampaikan oleh Pak Darmansyah? Ya, kita siap untuk melakukan itu karena ini seiring, sejalan dengan dasar pemikiran dibentuknya LDII. Sehingga sebetulnya kita siap membantu segala potensi ini. Itulah sebetulnya yang, maka saya sangat setuju sekali kalau itu pada tataran implementation itu harus segera dilakukan dan kita siap menjadi motor terdepan untuk urusan ini. Untuk arah ini sebetulnya kita sudah melakukan, hanya karena kita adalah skop kecil. Ya, apalah artinya skop kecil ini ketika tidak menjadi sebuah narasi yang sebagaimana tadi diungkapkan ini loh. Jadi sebuah gerakan Sebagai ya, nasional. Gerakan sebagai nasional. contoh aja, kita sudah merencanakan menjelang 17 Agustus ini. Kita ada 2 minggu sebelum 17-an, kita akan melakukan kerja bakti nasional. Itu sebetulnya kan implementasi dari tadi yang dikehendaki sebagai yang ketiga tadi. Iya. Dan itu kita instruksikan seluruh Indonesia, tidak hanya oleh orang LDI, tapi mengajak masyarakat sekitar apapun basisnya. Kalau dia dekat gereja, gerejanya ikut dibersihkan. Kalau itu dekat sungai, sungainya dibersihkan. Kalau itu dekat laut, lautnya dibersihkan. Dekat masjid, masjidnya dibersihkan. Ini menjadi sebuah gerakan nasional. Sebetulnya ini contoh kecil cara mengimplementasikan Pancasila tadi. Pancasila dalam tindakan. Dalam tindakan tadi gitu. Ya, karena di sini yang terbangun bukan hanya kebersihannya, kita jangan hanya melihat sebuah kebersihannya, tapi kita ada sebuah gotong royong, ada saling menghargai, ada kerjasama, apalagi menyambut momen penting adalah National Day, Independent Day, yaitu pada tanggal 17 Agustus. Sehingga semangat heroiknya bahwa ini loh Indonesia, ini loh Pancasila, itu menjadi lebih kena termakan. Maka oleh karena itu, inilah sudah kita lakukan pada skup-skup kecil, tapi memang kelemahan kita, ini tidak kita narasikan menjadi bahwa ini loh nilai-nilai Pancasila. Ini sebuah masukan yang luar biasa dari BPUP untuk kemudian nanti bisa kita siap membantu ini, baik dalam bentuk narasinya, maupun dalam bentuk melopori untuk melakukan tindakan itu. Karena basicnya, kita sendiri mengajarkan adalah sebuah dasar di dalam kita melakukan bermasyarakat, berbangsa, bernegara itu ada 6 topiat yang kita biasakan. Yaitu jujur, amanah, kemudian hemat dan kerja keras. Ini nilai-nilai Pancasila semua loh ini sebetulnya. Secara sosial, itu tadi secara individual habitual. Nah sekarang kalau social habitualnya itu adalah rukun, kompak, dan kerjasama yang baik. Karena ada kerjasama yang tidak baik. Kalau dalam agama, ta'awanu alal birri wat taqwa, wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Kita tolong-menolong itu dalam kebaikan. Gitu. Itu sebetulnya nilai-nilai Pancasila sebetulnya yang kita terapkan. Itulah tadi kan saya katakan bahwa Pancasila dengan agama ini tidak bertentangan sebetulnya.
kita menerapkan agama, sekaligus ini sebetulnya nilai-nilai Pancasila yang terkait dengan social habitual, sesuatu yang bersifat sosial. Dan ini kita jadikan sebagai sebuah budaya, sebagai habit, sehingga nanti selanjutnya itu tanpa ada apa-apa pun kita bisa berkomunikasi untuk bergotong royong, bekerja sama dalam rangka menjadikan saling menghargai, saling menghormati, dan kemudian kita bisa menjaga perasaan masing-masing untuk tetap bersatu dalam bingkai persatuan Indonesia. Luar biasa. Para tribuners sekalian, tidak terasa hampir sudah 1 jam kita berbincang-bincang dengan para tokoh yang luar biasa, dan kita menjadi semakin tahu bahwa dengan bersinergi kita akan menjadi kekuatan yang luar biasa, akan menjadi dasar bagi upaya untuk melakukan penanaman nilai-nilai toleransi sebagaimana yang terkandung di dalam Pancasila ini sebagai sebuah gerakan nasional. Insya Allah dengan gerakan nasional yang bisa mensinergikan berbagai elemen di dalam kebangsaan kita, maka insya Allah Pancasila akan bisa tidak hanya diucapkan, tetapi juga Pancasila di dalam tindakan. Dan saya kira ketika kita menyongsong Indonesia Emas, menyongsong era pasca revolusi industri 4.0, saya kira nilai-nilai toleransi, mutual respect, saling menghormati ini akan sangat dipentingkan sekali. Sebab kalau tidak, maka teknologi yang sangat canggih di bidang persenjataan ini bisa memusnahkan manusia karena mereka tidak mau bertoleransi. Demikian para tribuners, dialog kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.